Gue di Cilengsi, emang Cilengsi tuh serem tuh. Kalau ribut jalur Cilengsi, gue akuin emang biarnya gede-gede juga ya kan. Itu berapa orang tuh waktu di Cilengsi? Wah, nyampe 200-300. Oke, yo, what's up? Welcome back to my channel di Bang Martin Otot. Oke, sekarang gue bersama, perkenalan diri dulu. Nama gue Rian Apriansah, sering dipanggil sih Poang. Ya kan? Poang. Ya. Jadi lu dulu basis mana, Bang? Basis Citerap. Citerap. Ya. Jadi kenapa gue panggil Poang tuh banyak banget yang request Poang dong Bang, Poang dong Bang. Dan gue penasaran, sekarang gue sama dia nih. Oke, pertama-tama gue pengen nanyain yang lu pertama kali kenapa pengen masuk BW? Ceritanya serius apa kagak nih? Serius? Serius. Jadi pertama kali gue masuk BW, gue waktu kelas 3 SMP, gue tuh janjian sama salah satu sekolahan, namanya sekolahan Bamat. Ada tuh ya kan di daerah gue. Nah, gue janjian kelasan gue doang, kelasan gue doang. Nah, habis kayak gitu, gue ribut, gue dibacok. Habis badan gue, kaki gue, ini gue nih. Kata gue, anjir, gue kesel. Gue cari tahu kan yang ngebacoknya siapa. Ternyata komplotannya ada dah, bocah juga ya kan, bocah BW sekarang, Nah, makanya kenapa gue pengen masuk ke BW. Udah ketemu dia? Iya, itu bocah tadinya calon SBM. Oh, makanya lu pengennya di BW? Iya, biar ketemu lagi berantem sama dia. Karena kan gue udah lulus nih, asal saya SMP-nya. Ya udah, gue pengen ketemu lagi kan sama dia. Pas udah gue masuk BW, ternyata dia juga di BW. Gue kaget dong ya kan. Namanya siapa? Ada si Sulem ya kan. Gue di situ, ya terus kata gue, bocah di BW kata gue. Biasalah ya kan, namanya masih dendam SMP gitu ya kan. Gue juga habis sama bocah-bocahnya dia, kata gue. Ya udah, ya biasa dah. Canggung banget gue ketemu dia. Kata gue, biasalah soal ya kan gitu ya. Ya udahlah kata gue teh. Ya gimana lagi, udah satu sekolahan kata gue. Nyampe gue kelas 3 juga ya gitu, gue sama dia mah masih canggung-canggungan. Iya, nyampe sekarang masih canggung-canggungan. Katanya kagak kayak ke bocah-bocah yang lain. Iya. Ya gitu, makanya dah. Tapi orang-orang tahu masa lalu? Kagak ada yang tahu. Iya. Gue itu pengen banget sekolah ke Bogor, nyampe mohon-mohon ke orang tua gue. Kata gue alasan aja pengen sekolah di SMK negeri, kata gue. Sempet daftar dulu ke Raskal. Berapa titik kenanya? Lumayan banyak. Ini 1, 2, sini 3. Yang dijahit ini doang nih. 1, ya. Yang kenain dia semua? 10 ya, jahitan. Kagak tahu gue yang kenain mah. Bocah-bocahnya dia tuh. Oh. Terus pertama kali lu masuk BW nih, lu kaget gak? Apa emang lu pengennya berantem? Emang lu udah tahu kali ya BW? Ya itu sih salah satu resikonya, karena berantemnya seru. Emang gue juga nggak tahu kenapa lagi hobi berantem gitu ya kan. Lagi hobi berantem, makanya gue ya udahlah, yang penting gue kagak mau nih kalau misalkan gue udah masuk BW nyampe orang tua gue tahu gitu ya kan, masalah-masalah gue di sekolah gitu ya kan. Yang penting gue nggak mau malu-maluin keluarga gue lah, intinya gitu. Ya udah, gue terimalah resiko apapun kata gue. Yang penting jangan nyampe kedengeran orang tua gue gitu sih. Kan gue dengar dari orang nih, katanya tuh basis Citerapnya tuh paling keras kalau ditatar. Bisa ceritain nggak? Bukan main. Kalau gila emang. Yang paling ngeselin. Banyak yang paling gue ingat, paling ngeselin waktu gue ngejalanin dari Citerap ke sekolah nge-BM gue tuh. Itu dari Citerap ke itu berapa kilo kira-kira? Nge-BM Jauh gak? Ya kalau berapa kilo ya? Banyak, lumayan. Jauh. Ya sekitar jauh lah, intinya jauh. Terus ya habis kayak gitu, gue berantem di kulit. Gue akuin emang bocah jarang ada yang maju, karena emang jalurnya jalur serem kan di kulit. Jalur serem. Ya mental lah, intinya mental kita. Nah habis kayak gitu nyampe ke sekolahan, gue kelas 1-nya suruh ke belakang, ke kali sama abang kelas gue tuh. Iya, ke kali. Kelas 1 semuanya ke belakang. Ngapain bang? Udah ikut cepetan. Iya.
buka bajunya semuanya. Ya udah iya buka tuh kelas satunya semuanya, buka bajunya, push up cepet katanya, push up cepet. Ya udah push up, gue ditimpa-timpahin pakai apa namanya, pakai bukan batu, batang singkong dipukul-pukulin ini gue ya kan. Udah selesai kayak gitu, gue disuruh push up di kali, di dalam air. Iya, buka cuma celananya. Wah, gue kagak pakai kolor kata gue ya kan, gue kagak pakai kolor, gue pakai sempak doang kata gue. Habis kayak gitu, bocah yang lain mah kelas 1 yang lain pada pakai kolor semua gue doang sendirian ya kan. Ya udah akhirnya push up tuh kali, gue pakai sempak doang, mana sempak gue bolong lagi, malu banget gue. Push up 200 kata abang kelas gue. Yaudah yuk push up gue 200, dihitung, udah selesai tuh. Itu tuh yang paling serem. Satu lagi ada di pas ulang tahun stream. Kenapa gue kagak nongkrong ke Citra? Posisinya gue lagi praktek pelajaran mesin, lagi praktek gitu gue, makanya gue kagak masuk. Nah abis dari situ abang kelas gue ada yang kebacok bocah SBM di Citra. Ada senior sekolah gue, abang kelas gue tuh kelas 3. Bang, gimana lu gitu ya? Ini bang lagi praktek gua kata gue ya kan, gemeteran ya, lagi praktek di telepon gitu. Praktek goblok lu, bukan di Citra katanya. Kenapa lu kagak nongkrong? Iya bang ya kata gue, iya cabut gua praktek kata gue, malah takutan ke abang kelas gua daripada ke guru gua. Ya udah gua akhirnya cabut ya kan. Cabut gua datang ke Citra sama temen gua berdua. Abis kayak gitu gue dibawa ke kuburan, gue suruh telanjang. Ada pohon bambu itu baru ditebang kan, apa sih namanya, pada gatal-gatal ya. Gue disuruh gelinding-gelindingan di situ, anjir kata gue, badan gue gatal-gatal kata gue kan. Nah habis kayak gitu akhirnya ya udah gue digebugin, yang kelas 1 lain mah digebugin biasa. Gua ditarik berdua sama temen gua. Bang, bebek, sini lu katanya. Apaan bang? Monyet lu katanya, geder. Buset, gua udah kayak orang mati tuh, diem di sini ditonjokin sama bang kelas gua. Geder. Anjing lu ya, goblok lu. Ampun. Temen gua nyampe mimisan. Terus? Iya, anjir, banyak dah gua kalau dipet-petin gua sama temen gua sendiri. Pernah gua, kata gua sedih dah gua. Disuruh berantem sama teman sendiri tuh. Iya, berantem situ. Kata gua nggak bisa nih, kata gua jadi kayak gini terus kata gua. Abis mati gua di tengah jalan kalau kayak gini terus. Ya gitu dah pokoknya. Parah ya, tapi kalau berantem sama orang lain gitu abang kelas lu solid. Emang enak. Emang itu gua akuin sih jadi ya, mental kita supaya kuat lah mungkin kalau menurut dia. Gitu. Terus pertama kali lu ditatar sama siapa tuh? Ada abang kelas gua, Danar namanya. Wah dia emang ngeselin sih orangnya. Tapi udah lulus masih enak ya kan. Asik, udah beda lagi. Kalau sama sekolahan, lu pertama kali suruh berantem sama sekolahan lain gitu? Sama basis Citerep doang apa Albes gitu? Kalau gua berantem, jadi gini gua nih di Madang nih, di jalur gua baru naik angkot aja di Pasar Madang udah ada musuh. Itu musuh gua, buset, Pasar Madang, Amalgam, Citerep, jalur Cibinong, Jaman, sampai ke Pomad, udah rintangan semua. Iya, gua makanya kalau berantem dari Pasar Babakan Madang juga udah berantem gua. Baru berangkat tuh? Iya, baru berangkat sendirian kata gua. Sendirian. Gua berdua, ada tetangga gua, cuman tetangga gua jarang nongkrongnya. Gua ya kata gua udahlah. Dan lu satu angkatan gitu nggak ada basis Citerep, cuman berdua doang? Kagak, banyak. Justru paling banyak tuh basis Citerep. Tapi lu sendiri-sendiri gitu jalannya? Ya kalau jadi gini gua dari rumah nih. Dari rumah kampungan gua sendiri. Cuman kan nanti ada dari daerah-daerah lain, jadi pusatnya transitnya di Citerep gitu. Gitu jadinya. Tapi lu ke Citerep harus naik angkot dulu? Naik angkot dulu. Lumayan jauh. Ngerti.
Terus kalau di Citrep tuh musuhnya paling berat bulan siapa? Kalau Citerep ya, nah gue kelas 1 karena mungkin gue sering banget Paling namanya. dibantain dah. Iya, gue sering banget tuh namanya digebugin sama bocah-bocah SBM. Udah mah digebugin sama bocah-bocah SBM, digebugin sama abang kelas kata gue ya kan. Uset gue tersiksa banget dah kata gue. Apalagi kalau kalah ya. Iya, apalagi kalau kalah. Makanya gue dari situ dah gue mikir dah gue kalau kayak gini terus kagak bisa nih kata gue, harus pakai otak gue mikir kata gue ya kan. Mikirnya gimana? Iya, makanya gue kalau ribut kagak pernah namanya sekarang udah dari situ-situ dah kagak pernah gue ribut-ribut pakai otak kita ributnya ya kan. Otaknya gimana? Maksudnya pakai otak tuh jadi kalau misalkan apaan pinter-pinter ngelabuin musuh gitu, kalau misalkan emang kita kuat ngeladenin musuh ya udah lawan terus, bablas terus. Oh iya. Kalau misalkan kagak kuat ya udah mending mental aja gitu loh daripada nak maksain gitu ya kan. Cuman kita juga jangan terlalu kelihatan culun-culun banget dah depan musuh gitu. Terus paling seru berantem sama siapa menurut lo? Emang seru sih, gue tiap pagi udah hitungannya olahraga pagi ya kan. Buset datang Citerep ya kan nyampe 6:30. Ngopi bentar udah janjian sama SBM. Gua di Jam berapa? Jam 6:30. 7:30 udah berantem. 7 pagi. Lu masuk jam berapa? Masuk jam 8. Oh, Setengah 8. Tapi teman-teman lu mau tuh jam 6:30 berantem lu. Iya, mau nggak mau hitungannya. Lah gua nyampe sekolah kagak pernah nyampe 7:30. Kagak pernah on time. Masuk gua paling habis istirahat jam 10. Tapi nggak diamain sama guru. Pinter-pinter kita, Le. Kalau itu pinter-pinter kita. Makanya Apa lu jujur emang dibantai dulu gini-gini? kagak. Gua di sekolah hitungannya kagak kelihatan kecap bandel. Kagak. Kan lu tiap hari telat tapi. Iya, tiap hari telat. Cuman kita pinter-pinter membagi waktu. Kan gua kagak setiap hari masuk pagi. Masuknya pas udah jam pelajaran selesai ya? Jam pelajaran selesai. Kan kalau di BW tuh istilahnya kayak kampus. Lu kagak ikut pelajaran pertama, tapi lu masih bisa ikut pelajaran kedua. Jadi lu kapan aja masuk BW, masuk sekolah bebas. Kagak tentu masuknya gitu. Enak juga ya. Berarti kalau misalnya nggak suka sama guru itu cabut ya? Iya, cabut. Enggak apa-apa, tapi guru selanjutnya boleh masuk gitu. Gitu. Anjir baru tahu gua kayak gitu. Ya modelnya kayak kampus gitu. Terus pernah gak lu sendiri gitu terus berangkat sekolah fotonya salah angkot atau digebugin? Pernah gua pas di Madang, gua 2 kali tuh di Madang digebugin sama bocah SBM Madang. Dendam gua di situ. Gua baru kelas 1 kata gua. Anjir kata gua di Madang, gua lagi berangkat sendirian. Bocah SBM lagi nungguin angkot juga, SBM Madang. Padahal itu bocah SBM bocah-bocah gua, Le. Bocah teman-teman SMP gua. Masih aja ya kagak gua anjing kata gua ya kan. Sumpah kata gua. Pura-pura bego ya? Iya, kata gua maksud gua ya janganlah gua sendirian men gitu. Masa iya lu jadi pengecut, pecundang ya kan. Ya kata gua culun banget kata gua ya kan. Beraninya keroyokan lagi kata gua. Liatin aja kata gua. Iya, udah kelas 2, kelas 3 mah udah beda cerita lagi nih kata gua ya kan. Iya, abis dah gua 2 kali gua digebugin dalam angkot gua sama bocah-bocah SBM Madang tuh. Pada songong-songong banget. Terus kalau misalnya lu berantem albes gitu pernah? Sering gua janjian albes ya. Lebih seruan yang albes apa yang Citerep doang? Kalau gue pribadi sih kalau ribut-ribut albes tuh ribet. Ngumpulinnya? Bukan masalah ngumpulinnya, orangnya kebanyakan. Masa? Iya lah, sekarang albes ya kan. Kalau albes Berak gitu ya kan, berak semuanya ngumpul di sini. Wah, orang rame. Tang-tang peteng-teng, so jagoan, so ini. Ya anjing kata gua. Belum tentu ributnya adaan, Le. Iya. Lah sekarang kalau emang kalau dia albes ini doang BW gitu. Kalau albes BW pernah gua. Heeh, lebih seru mana? Seru BW lah. Seru BW. Gua masih resep BW. Gua kenal-kenal juga kan orang-orangnya, maksudnya deket-deket juga ya kan. Kayak model si Lomak, si Ilham tuh. Ya kan, bocah-bocah Citerep, Cibinong. Enak. Emang gua akuin bocah-bocah. Asal albes sama BW itu perjanjiannya sama siapa tuh? Sama TD pernah. Sama SBM pernah. Nah, kalau sama TD gua sering di Keranggan sama Ciriung. Bisa lu ceritain nggak? Yang seru yang mana tuh? Yang TD apa yang SBM? Kalau sama TD alot. Bocah-bocah TD alot gua akuin. Ributnya susah mentalnya dia. Kalau sama SBM ya elah SBM mah
Ya standar lah SBM mah ya kan. Lumayan buat keringetan. Iya. Seruan sih sama TD lama kalau berantem sama TD gua akuin. Emang kenapa kalau mata dek? Jadi dia tuh hitungannya susah mentalnya. Susah mentalnya. Nekat-nekat juga ya. Iya, nekat-nekat juga orangnya, bukan itu ya emang isian juga kali ya. Emang isian juga orangnya. Kalau sama SBM, kalau yang depannya udah jebol nih, udah buyar semuanya dia. Iya. Iya. Kalau TD rata-rata maju semua ya. Iya kalau TD. Kalau misalkan yang depan udah mental, yang belakang ada yang ngebantu gitu. Gak ada habisnya ya. Gak ada habisnya dia mah, kuat-kuat gua akuin emang. Terus pas ulang tahun pertama seru apa enggak? Biasanya kan kalau ulang tahun pertama tuh seru banget tuh kan. Itu gua ulang tahun pertama, kedua, ketiga itu yang bikin BR. Yang bikin BR gue semua bikin BR Albes gitu. Iya, kelas 1 gue bikin BR di Madang, bikin 30 BR. 30 BR, cuman gede-gede. Gede. Iya, kelewang-kelewang. Wah, anjir, ada yang kecil-kecilnya tuh, pedang-pedang kecil, plat-plat dapat ngelas gua. Iya. Di Madang tuh gua sama abang kelas gua tuh. Bikin BR nih di Madang. Gua iya, kata gua. Platnya gua dari sini 3M tuh ada tuh kan. Tapi emang kalau rata-rata STM tuh sebelum ulang tahun pasti bikin rata-rata ya. Pasti bikin. Kalau BW ulang tahun semenjak angkatan gue nih, pokoknya selama gue sekolah gitu, jarang ada yang nyambut. Kagak tahu, kagak berani, kagak tahu nggak tahu pada gimana dah. Masa? Iya, jarang ada yang berani nyambut gitu. Tapi kalau SBM ulang tahun, buset, sama kita mah udah pasti disambut mulu. Iya. Dicariin tuh bocah SBM di mana tuh tempatnya. SBM, TD, udah pasti tuh. Terus pas kelas 2 Nah, kelas 2 cerita paling seru kayak gimana? wah, banyak gua kelas 2. Banyak gua kelas 2. Gila. Enggak mendingan tuh yang enggak ditonjokin mulu. Kagak, gua sekarang yang nonjokin ya kan. Ya anjay, masa gua mulu yang tonjokin? Rugi lah gua. Gua ceritanya kelas 2. Ya mungkin ada sedikit dendam lah gitu ya kan ke adik kelas. Masa gua mulu yang tonjokin adik kelas gua lah, gua tonjokin ya enggak. Berapa kali lu tatar lu selalu ngapain? Adik kelas lu. Biasa nyari-nyari kesalahan adik kelas ya kan. Berebut mental gini gitu dah kata gua tatar-tatarin, gua tonjok-tonjokin, gua sabet-sabetin pakai gesper kata gua adu-aduin, pet-petin tuh. Iya, satu-satu. Ada yang adu waktu itu adik kelas gua, "Bang, gua mah makanya nggak pernah nongkrong di Citerep juga. Gua mah diituin sama si Ono no," katanya. Kalau si Puang tuh katanya deketnya sama gua, jadi lu mah gak bakalan dianggap. Lah, gua mah kagak pernah ngebeda-bedain sama adik kelas, sama aja kata gua teh. Apalagi bocah adik kelas Citerep kata gua teh. "Mana bocahnya? Suruh sini. Bawa ke Gang Pocong," kata gua. Yaudah, iya. Gua bawa ke Gang Pocong dua-duanya. "Udah lu pet-petan berdua," kata gua. Gua suruh pet-petan bocahnya berdua. yang adunya menang. Udah bagus kata gua. Udah lu awas lu kata gua. Kagak boleh gitu. Lu tuh harus kompak, apalagi Citerep kata gua. Wah, musuh kita banyak men kata gua. Jangan gitulah sama teman sendiri kata gua, apalagi basis sendiri kata gua. Terus pas kelas 2 lu paling seru ributnya sama siapa tuh? Banyak, gua kelas 2 ribut. Nah, waktu gua kelas 2, adik-adik kelas gua yang gua kelas 2, adik kelas gua kelas 1 itu banyak cabut, cabut. Pada keluar sekolahnya. Emang apa? Enggak kuat. Kesel kali sama gua ya, gua tatarin mulu. Oh, yang iya, si Citerep. Iya, si Citerep. Sisa si Donpas doang sama si Ariel, udah. Emang harusnya Sama Minul. Harusnya Buset, harusnya 2 angkot adik kelas gua Citerep. Jadi sisa berapa orang gitu? Tinggal si Anol, Tinggal si Ariel, si Minul, sama Donpas. lu mau ngasih apaan tuh omongan ke dia tuh? Oh iya. Soalnya dia udah bertahan. Iya. Buat adik-adik kelas gua yang paling ganteng ya kan, apalagi Minul, wah gantengnya kelewatan dah. Ya maaf aja ya gimana ya, namanya juga STM, gue juga sebelum lu digituin gue juga ngalamin lah yang lebih pahit gitu ya kan.
nyampe gua sadar lah gitu, ada di kelas gua pada cabut semua gitu loh, sisa lu doang nih. Masa iya lu gua gamparin lagi, masa kagak lucu juga ya kan, nyampe semuanya keluar mah. Kagak ada pisan yang bahan buat gue suruhan ya kan. Ya udahlah, itu mah mungkin gue minta maaf aja ya yang udah mah ya kan. Kalau nggak maafin ya gimana, kayak lu mau dendam kayak gue, bodo amat dah, kayak nyamper aja ke rumah ya kan kalau masih kagak suka sama gue. Terus temen lu pernah gak ada yang luka parah gitu, atau lu ngeliat kejadian paling serem? Kalau kagak pernah. Kalau temen gua alhamdulillah kagak pernah. Nggak ada nyampe luka parah. Paling kalau pribadi kali ya, kelindes truk kakinya, nyampe muter nih ininya nih, nyampe muter. Itu kenapa tuh kejadiannya? Kejadiannya pas gua mau ngejalanin ke Depok ya. Pas gua mau ngejalanin ke Depok, dia BM-nya kagak muat le, balenya yang kecil kagak muat. Iya, turun lagi, turun semuanya. Doi itu apaan sih namanya, kelindes kakinya, masuk ke dalam ya kan, masuk ke dalam kelindes balik. Itu doang sih. Cuman kalau buat yang kena luka parah nyampe koma nggak ada. Kalau angkatan gua emang bagus juga, ributnya enak lah gitu ya kan. Terus kan kalau misalnya setiap kenaikan tuh STM rata-rata ke Jogja. Nah, itu BW ke Jogja gak? Ke Jogja. Itu BW, kalau BW pribadi ya, maksudnya bukan basis ya. Angkatan gua yang pertama. Angkatan gua yang pertama. Sebelumnya abang kelas gua ke Pangandaran. Nah, ke Pangandaran gua sendiri tuh yang ikut. Gua sendiri kan yang ikut. Kata gua, ikut gitu. Diajakin gua sama kelas gua. Kemana? Pangandaran. Set, gue punya duit 30.000 doang. Ya udah kagak apa-apa katanya. Kita kan ke Pangandaran BM katanya. Oh serius kata gue. Iya, bukan ayo. Ya udah, gue ikut. Akhirnya gue termotivasi mungkin ya dari abang kelas gue. Ayolah, kita lah katanya. Kita lah nanti kalau udah kenaikan kita ngejalanin ke Pangandaran lagi. Jangan ke Pangandaran, nanggung. Ke Jogja aja. Serius ke Jogja? Ya udah ayo ke Jogja kata gue. Ya kan? Ya udah ayo, gua apalah nyampe jalur Ciamis mah kata gue kan. Tapi kalau ke Jogja itu lewat pulau gak sih? Kagak. Kita lewat nagrek yang BM gua buset deh, itu seminggu. Iya. Dari Bogor ke sampai sana berapa hari tuh? Berangkat jam 3 sore. Nyampe ke sono jam 7 malam. Terus itu rata-rata persiapannya berapa duit tuh orang-orang? Kalau gue waktu zamanan gue ngolekin selama semester, selesai semester kita berangkat. Selama semester tuh seminggu gue ngolekin tiap hari di Pomad, ngolekin. Boleh. Iya, dapat 1.600.000. Iya, 1.600.000. Kalau buat ongkos pribadi, jajan pribadi terserah dah lu pada buat berapa. Kalau gue sih apa ya? Gocap kalau kagak salah dah. Kagak banyak gua pribadi. Kagak banyak. Ada fotonya gak lo? Banyak. Iya. Ntar gua share atau kita kayak. Oke, siap. Foto-fotonya. Terus selama perjalanan sana ada kendala gak tuh? Kalau kendala banyak. Ya intinya sih, ya singkatnya kalau diceritain semua panjang banget le. Karena emang kita pengalamannya banyak juga kan di sono emang. Ya gua di sono sih, jadi intinya taulah mana kawan, mana lawan ya kan. Mana sahabat, mana yang bangsat, tahu dah yang kayak gitu-gitu. Jadi ya sekarang punya duit, nah itu dia. Sekarang udah kelihatan jadinya, dari situ solidaritasnya wah kuat dah gitu ya kan. Udah tau lah gitu ya kan. Gitu. Sampai sekarang tuh dia adik kelas lu masih ke sono. Iya, nyampe sekarang ada. Nyampe ke sono ke Jogja pada ngikutin. Kata gua ke Jogja, gua aja ngikutin abang kelas gua yang tadinya mau ke Pangandaran lagi, gua naik ke Jogja, kepengen gua sih ke sono Bali gitu ya kan. Sumatera gitu. Jalan dikit. Biar keren. Terus selama di STM lu pernah kenain orang enggak? Pernah gua. Kena. Nah, dua kali. 2 kali. Itu di mana tuh? Kalau ngenain, kalau dituntut gue 2 kali, kalau ngenain sering kayaknya dah. yang paling seru lo kenain yang mana, coba bisa lu ceritain?
Yang pertama gua waktu itu gua bertiga sama abang kelas gua sendiri sama si Agung. Gua datang dari Madang kan nyampe. Ayo ributin. No, SBM sangkut katanya. Ayo le kata gua, ayo kata gua teh. Habis kayak gitu, lu bawa apaan le? Kagak bawa apa-apa. Gua lu bawa apaan? Bawa Simbat. Lu udah. Simbat apa Simbat? Simbat tuh kayak model pedang. Oh. Lu bawa apaan? Slow gua mah kata gua. Gua samperin kan. Woi ayo lu, ributin. Bentar bang, bentar. Gua nunggu sangkut dulu kata gua. Sangkut lagi. Lah. Ya udah iya, buruan ya. Datang sangkut lagi. Terus kayak gitu. 2 angkot dia. Gua bertiga doang. Terus Gua bertiga doang kata gua ributin. Ya kan? Ngeluarin CR dia. Ya, gua ketawain kan. Apaan tuh kecil banget CR-nya kata gua. Gua keluarin dari perut gua. Baru gua keluarin, udah lari dia. Kalau kagak salah itu pas ulangan semuanya trip. lari. Hah? Semuanya lari itu. Semuanya lari, 2 angkot. Ngelihat CR gua kata gua. Habis kayak gitu, udahlah, ya kita naik angkot. Ketawa aja. Oh, mantap. Ya udah ayo berangkat sekolah. Nah, habis di situ gua ngisi bensin, Gua ngisi bensin di Jagorawi. Ternyata dia ngelihat gua di dalam angkot. Terus Di Jagorawi ngeliat gua, pada berhenti dia, dipantekin. Mobil angkot gua dipantekin. lu sendiri. Kagak, bertiga, Masih bertiga? jadi berempat Jadi tuh berempat. ada bocah gua tuh satu lagi, berempat Terus? gua. Dipantekin gua, kata gua. Anjing, kesel gua dari situ, kesel, awas aja gua habisin lu di zaman kata gua ya kan. Habis kayak gitu ada di Keranggan, ayo naik. Naik ya kan, udah naik tuh bocah-bocah Keranggan. Berhenti ya di zaman. Ya. Emang ada apaan sih? Udah, berhenti. Udah tuh gua berhenti di zaman, lewat seangkot, 2 angkot, 3 angkot kata gua. Dia 3 angkot dia. Enggak, 7 angkot. Dia 7 angkot. 7 angkot dia. Sangkot 2 angkot 3 angkot lewat biasa. Wah, pada ngecingin doang kagak berani nurunin gua kan. Ada yang lewat zaman tuh lewat jembatannya sangkot. Isinya 7 orang. Ini nih yang gua cariin kata gua stopin angkotnya. Dia berhenti bang kata gua. Gua taikin angkotnya bukannya diributin gua, malah pada ke pojokan angkot semuanya. Terus Ya udah, gue tanda-tandain satu-satu tuh pakai CR kan. dia ngelawan. Iya, kagak ngelawan, takut dia. Padahal dia 7 angkot ya awalnya. Iya, dia banyak banget. Itu dia yang itu cuma 7 orang sih yang seangkot itu. Gua taikin aja angkotnya kata gua. Udah puas, udahlah gua ngamanin diri ya kan. Pas sore, itu bocah pada kolekan, pantatnya pada kena katanya. Iyalah, orang gua tanda-tandain satu-satu. Terus yang paling seru gitu lu berantem di BW. Gua yang Sama paling siapa? yang paling maksudnya gimana nih? Paling seru buat- Teman berantem. Enggak, Musuhnya gitu. ya musuhnya yang Kalau Beda. musuhnya gua sama SBM Citerep. Sebenarnya gua nyampe lulus nih. Anjir emang itu orang. Ada tuh bocah SBM Citerep. Namanya si Andre sama si Diki Opek. mau ini gak? Kagak usah. Tuh orang emang alot banget anjir itu orang kata gua. Deketan rumah lo sama rumah dia. Kagak jauh. Apaan sih namanya? Si Diki Opek sama si Andre tuh adik kelas gua. Dia kelas 2, gua kelas 3. Cuman batu orangnya. Maksudnya batu tuh alot. Emang tengil-tengil, dua-duanya itu tengil-tengil. Anjir kata gua. Gua pet-petan pernah tuh sama si Diki Opek. Pernah gua. Karena adik kelas gua pada mental sama dia. Iya. Gua kagak terima kata gua samperin sendiri si Dikinya. Tonjok-tonjokan aja bodo amat, badannya gede juga. Lah hitungannya badan gua masih gini kecil ya. Bodo amat lu jeder. Kalah menang belakangan dah, yang penting gua ngeributin dulu kata gue kan. Sama Andre, kalau sama Andre waktu itu gua datang ke Citerap. Abang kelas gua. Ada SBM 2 orang nongkrongin berengin. Lah ayo Le, kata gua, lu ngapain di sini? Gua kagak ada temennya, ya udah ayo sama gua kata gua. 2 lawan 2. Iya, 2 lawan 2, cross jeroan gua tuh. Lu mau yang mana, Le? Kata gua. Lu mau yang mana? Gua yang tinggi aja. Padahal yang tinggi yang selon. Dia enggak tahu. Si abang kelas gue ini kagak tahu kalau yang tinggi yang selon. Ya Udah udah. yang di KF Bukan, itu si Andre. Andre. Cuman ada yang satu lagi si itu. Si Batak. Bocah mebut. Mukanya serem, badannya tinggi, keker kata gua. Ya udah enggak apa-apa dah, gua yang hitam kata gua. Ya udah oke.
Ya udah gue ributin kan, pepetan, geder pinggir jalan raya, buset deh udah kagak punya malu itu mah, kagak ada yang bisain juga. Geder. Abang kelas gue ditendang sama si Andre, habis mental abang kelas gue lari duluan. Gue dikeroyok jadi lawan 2 gue. Anjir, gue yang kagak terima masalahnya apaan? Topi gue nih diambil sama bocah itu. Udah mah topi dapat ngebetak, dibetak lagi sama bocah SBM ya kan. Moncat ya kagak terima kata. Kampret emang. Kesel banget gue sama itu orang. Terus pas kelas 3 kayak gimana kelas 3? Kalau kelas 3 sih sebenarnya gue udah pengen tobat. Masalahnya gue capek juga maksud gue gue kelas 1 berantem ditatarin, kelas 2 sama gitu juga ditatarin kata gue enggak natarin, maksudnya berantem lah gitu ya kan, supaya adik kelas gue tuh pada percaya gitu gue juga bisa ngelindungin adik kelas. Soalnya gue sekolah kagak pernah namanya ninggalin teman-teman gue gitu ya kan. Kalau misalkan emang mau kena bareng ya udah ayo gitu loh. Kalau misalkan mau mental bareng, kalau misalkan mau mentalin bareng ayo bareng gitu. Gue makanya kagak pernah namanya ninggalin bocah berantem. Nah kelas 3 gue tuh kepengen gue mah tobat lah, intinya gue juga butuh lah namanya ngebucin mah, bener gak ya? Iya masa gue berantem mulu ya kan, udah iyalah udah jadi abang kelas mah buset ngapain lagi, masa ya berantem mulu ya kan? Waktu lu kelas 1, kelas 2 gitu gak boleh pacaran pasti ya? Bukan masalah gak boleh pacaran, kagak ada waktu buat pacarannya ya kan. Kagak ada waktu buat pacarannya. Nah sibuk ngelayanin ini ya? iya sibuk ribut, udahlah otak ribut dah kata gue. Kelas 3 tapi pacaran tuh? Kelas 3 pacaran, gue dicomblangin sama cewek 2. Dicomblangin lah, gue mah minder, gue jelek ya kan. Mana ada sih yang mau sama gue ya kan, kagak jago juga gue masalah bucin kayak gitu ya kan. Adalah gue dicomblangin, akhirnya gue kepincut juga sama dia, lumayan juga sih kata gue. Cuman sayangnya gue gak punya adik kelas yang bener-bener bisa ngandelin gitu. Udah sama kelas 2 gue sisa sedikit, sisa 3 orang ya kan. Gara-gara yang itu? Gara-gara pada hilang-hilangan, cabut-cabutan gara-gara gue tuh diomel-omelin dulu sama gue kali ya, capek kali. Anak kelas 1 gue waktu itu punya adik kelas jadi di Madang tuh tadinya gue sendiri berdua nih sama temen gue, cuman jadinya gue ada seangkot basis Madang. Punya adik kelas Pak. Iya, jadi orang-orang Madang tuh kenal kali sama gua kali ya, kenal gitulah. Nah, pengen masuk BW, ya udah lu ampuang aja gini, puang gini bisa ngelindungin, oke lah kata gua. Kalau lu mau pengen jadi adik kelas gua ayo kata gua, ikutin aturan gua, SOP gua ya kan. Terus kayak gitu sama kagak bisa juga, namanya dikerasin tuh nggak bisa. Kagak bisa, cabut juga. Iya sama cabut juga. Gue ada tuh adik kelas gue 1 orang yang mau gue jadiin. Gue tuh wah ya gimana sih namanya STM ya, gue kasar-kasarin dikit mah wajar lah buat dia juga ya kan. Ya suatu saat nanti juga dia bakalan ngerasain lah gitu enaknya jadi abang kelas gitu. Ya mau nggak mau jadi kelas 1 mah ya gini dulu, pahit dulu gitu loh. Kagak bakalan langsung jadi sukses ini. Mending lu kalau selon, kalau kagak punya nyali ada badannya serem kata gue. Wah udah cocok banget dah jadi jagoan. Gue juga kalau diributin 1 lawan 1 kalah kali gue. Iya. Cuman sayangnya gitu. Gue tatarin, malah hilang-hilangan. Suatu saat dia datang tuh ke sekolahan, ada temen gue, bocah Keranggan, Diko. Ada sini nih. Kagak usah disebutin kali ya namanya ya kan. Ada sini nih. Wah, serius kok. Ya udah bentar ya kata gue nganterin cewek gue dulu balik kata gue. Ya udah gue anterin tuh cewek gue balik. Kuburan Cina kata gue bawa ke kuburan Cina. Lu kemana aja lu kata gue. Buset deh kata gue, kelas 1 udah kagak pernah sekolah, kagak pernah nongkrong, kagak ada omongan ke gue. Gini Hasan lu kata gue timpa pakai topi ininya nih yang tebal gimana, yang kayak lu tuh goblok lu kata gue ya kan. Pusap lu cepet kata gue suruh pusap cepet 1, 2, 3 baru 30. Capek yang bener goblok, lu baru pusap segitu udah capek lu kata gue. Lu makanya jangan kebanyakan bikin ulah lu kata gue ya kan. Udah ngelanjutin lagi tuh pusap lu.
capek gue tendang mukanya wah dia ngelarin macan. Si doi ya kan kelarin macan lu suruh berantem sama gue kata gue ya kan. Suruh berantem sama gue, ampun gitu anjing. Gokil asli anjir, kata gue bocah badan doang gede ini kagak bisa diandelin kata gue teh. Masalahnya gue udah mau lulus kata gue, siapa lagi penerusnya gitu ya kan. Berarti lo waktu pas pertama kali masuk berapa orang tuh basis citer? 4 angkot angkatan gue. Terus pas kelas 3 lulus 2 angkot. Oh, iya. Cuman yang paling aktif gua gara-gara itu juga itu ya. Sulit ya. Gara-gara apa nih? Ditatarin juga gitu keras. Ya kalau gua sih intinya gua ditatarin keras, yang penting gua nggak mau ngecewain orang tua gua maksudnya orang tua gua udah biayain nih mahal-mahal, gua aja sekolahnya udah mohon-mohon ya kan, sampai nangis-nangis pengen sekolah di BW kata gua teh. Masa ya gua kagak nyampe lulus, udahlah bodo amat, gua mau kayak gimana nanti juga, yang penting gua sekolah dulu nih di Bogor kata gua. Kayak gitu. Hasil dari sakit hati. Terus pas udah lulus ngapain tuh acaranya? Udah lulus sih coret-coretan. Iya, coret-coretan. Ya gua coret-coretan emang kurang seru. Ya intinya mungkin udah semuanya coret-coretan kali ya. Jadi ya udah kita coret-coretan di kandang roda, biasalah coret-coretan biasa, nggak ada acara berantem karena emang udah sayang juga kalau berantem masalahnya kita kan udah lulus gitu, udah bukan masanya lagi buat berantem, udahlah kita nikmatin aja, biasalah liburan-liburan sama bocah main-main doang gitu. Tapi kan biasa ada tuh yang coret-coretan malah ngerayainnya ribut. Ada yang kayak gitu, tapi di zamanan gua kagak bisa polisi udah pada tahu. Oh iya, kagak ada yang berantem zamanan gua. Out kain juga kagak berantem. Pernah gak kalau yang kan kalau aliansi lo itu kan berak, kalau yang lawannya itu kan SBM, pernah gak berak sama SBM gitu berantem? Iya, sering banget. Rame banget. Iya rame banget, sering banget. Gua di Cilengsi emang Cilengsi tuh serem tuh. Kalau ribut jalur Cilengsi, gua akuin emang bearnya gede-gede juga ya kan. Itu berapa orang tuh waktu di Cilengsi? Wah, nyampe 200-300. Bocah lo apa? Iya, bocah berak. Kalau BW itu biasanya kagak BW Albes. Gue biasanya jalur Cibinong sama jalur Citerap yang pada ikut ke Cilengsi. Kalau SBM-nya? SBM-nya SBM Cilengsi Albis dia banyak sama rakyatnya. 300 juga tuh. Iya, sama, buset deh. Yang berantem udah bukan itu kali, warga juga udah males misainnya. Itu kalau misalnya jatuh udah 50-50 tuh mah ya? Iya, udah 50-50. Cuman pintar-pintar temen nolongin juga. Iya. Terus di situ banyak yang kena. Banyak banget yang kena. Ada juga yang sakti ada. Yang kena juga ada. Aduh, waktu di Cilengsi yang menang siapa tuh? Bisa lu ceritain enggak? Enggak, hitungannya enggak ada yang menang. Oh, sama-sama capek. Iya, sama-sama capek. Ujung-ujungnya polisi datang, warga misah-misahin. Gitu. Cuman enaknya emang warga cuman udah kagak ditangkap-tangkapin. Kecuali kalau emang udah polisi datang kali bang. Baru dah. Gua kalau di jalur-jalur ya gimana ya, emang kagak pernah sih gua namanya ribut-ribut sama SBM janjian besar-besaran mental gitu loh. Di Pemda ya menang mulu gar. Pemda di Roda gua janjian menang mulu. Kuat emang pasangkatan lo ya? Kuat, beraknya emang gua akuin kuat, BW-nya juga solidnya gua akuin dah. Udah pada cakep-cakep dah. Jadi tiap basis adalah gitu yang ngaruhnya gitu. Gua waktu di Madang janjian sama SBM kelas 1, bukan kelas 1, kelas 2 naik ke kelas 3. Iya, gue ingat banget. Kelas 2 naik ke kelas 3 ada tuh calon gua si itu yang seangkot itu. Mungkin pengen janjian kali ya sama SBM Madang ya kan, sama SBM jalur gua. Ya udah janjian sama dia. Nah, habis kayak gitu diituin kan, dia nggak apa-apa katanya, dia kelas 1-nya, kelas 1 SBM-nya, kelas 1 kelas 2. Lalu gue mah calon-calonnya doang, lu mau ikut lah iyalah ayo gue ikut, kata gue takut lu pada kenapa-napa, dia mah udah pada pengalaman sekolah di SM, lu mah pada masih SMP, kata gue baru mau masuk STM, kata jangan sok-sokan lu, kata gue ya kan. Ya udah akhirnya gue juga kagak sempat ngontekin bocah-bocah gue ya kan.
tengah malam gue disamper sama calon gue. Ya udah akhirnya janjian tuh gue di Malam-malam tuh. Jam berapa? jam 1 jadinya. Gue disamper jam 12. Itu pakai seragam apa kagak? Kagak. Oh. Kagak pakai seragam. Diributin, pertamanya mental bocah SBM-nya. Itu tapi masih gampang tuh buat ngumpulin jam 1 gitu berantem ya kan? Gue berantem cuman 12 orang. Dianya berapa? Jalur gua doang. Dia ada kali 20 orang mah. SBM-nya sama calonnya juga. Nah, habis kayak gitu abang-abang kelasnya pada nurunin, pada turun le. SBM pada mental, turun. Pada cabut bocah gua. Nggak kelihatan soalnya ya? Pada cabut, pada lari-larian. Lah gua kagak terima dong ada di kelas gua, apalagi wah sampai kenapa-napa mah. Kagak tega gua, kata gua. Ya udah gua ributin aja, gua maju ya kan, gua lari set. Ditimpa ini gua pakai batosai gede banget. Gede aja anjing tuh. Gua juga pakai CR nih, enggak tahu bawa. Timpa aja sama gua sekali, gede tangannya. Kena di ininya. Gua baru balik jam. Yang tangan lu nggak apa-apa? Agak. Oh bukan kena tajamnya kali ya? Iya, lagi hoki. Gua mah lagi hoki kali ya. Habis kayak gitu baru gue tidur jam 3:30 tuh. Jam 6:30 gue dikabarin sama calon gue, lu mau dituntut sama bocah SBM. Lah, dituntut kata gue. Iya emang apa? Itu tangannya kena katanya. Anjing kata gue, baru juga kemarin gue dituntut kata gue. Sekarang udah dituntut lagi kata gue. Kata gue. Gimana nih kata gue. Ya udahlah gue minta tolong ke alumni gue. Bang beresin dah kata gue. Yang penting kalau keluarga gue jangan ada yang tahu dah kata gue. Udah iya. Kalau WR-nya diberesin dah sama senior. Padahal dia duluan yang kenain ya? Iya, dia duluan. Lah dia kagak punya malu, Le. Dia mah bocah sekolah semua, bocah STM semua. Gua mah dari bocah itu semua kan, bocah SMP semua. Baru mau calon. Sendirian gua STM-nya. Kagak ada temennya. Kira-kira ada pesan-pesan buat siapa gitu? Kalau buat gue sih pribadi, mungkin gue sekarang ya intinya udah pengen bener lah gitu ya kan. Udah malu juga, udah tua ya kan. Ya maafin gue dah kalau emang gue banyak salah, apalagi sama adik-adik kelas gue ya kan yang sering ngetarin ya kan. Wah gue malu banget dah intinya. Terus juga mungkin kalau ada yang pernah ke Palak sama gue ke Kolek, kalau misalkan itu hubungin gue aja lah kalau emang misalkan gak ikhlas gitu, karena berantem lagi. Iya gitu, gue juga ya pengen hidup tenang gitu ya kan, takutnya lu kagak ikhlas ngasih uang buat gua ya kan selama sekolah gitu ya, gitu aja sih. Terus juga buat alumni-alumni yang baru lulus kali ya, kepengen gua mah kalau udah jadi alumni udahlah gitu, kagak usah namanya pengen ngedoktrin adik-adik kelasnya suruh tawuran lagi yang gak ada manfaatnya, intinya kayak gitu ya kan. Udah yang udah mah udah, kalau emang zamanan lu udah ngerasain udah gitu loh, biarin lah yang masa sekolah tuh, biarin dia berkarya sendiri, mau tawuran kek mau kagak kek biarin aja, terserah dia gitu. Dan terus juga buat semua alumni sih, kalau kita kan sekarang ada ikatan alumni BW nih ya kan, dibentuknya sih dari tahun 2018 pas reuni akbar tuh. Cuman kita baru ada wadah di 2 tempat, di satu di sepak bola ya, yang mau ikut gabung main bola bolehlah kontak-kontak ke gua. Terus juga yang kedua, jadi itu khusus orang-orang alumni ya? Ya itu khusus alumni BW. Kalau yang kedua di itu di Vespa baru Agung yang ngadain, Agung Mutakin, dia yang ngadain tuh sama Rapli Rimawan. Nanti kontak-kontakan aja gitu ya kan, ada tuh Instagramnya, di follow aja ya kan. Apa Instagram lo? Apriansyah.rian. Itu ada di bawah dia, habis itu di deskripsi gue tulis, bisa diklik. Udah paling kayak gitu aja ya guys, tentang pengalamannya Poang waktu di basis Citerep. Jadi udah tahu kan kerasnya basis Citerep kayak gitu. Tapi sampai sekarang nggak kayak gitu? Kalau sekarang udah jarang, udah susah ya. Jadi nggak apa-apa ya, masuk. Ya mungkin itu sebagian ya kecilnya lah ya. Ya mungkin kalau emang mungkin orang tuh apa namanya percaya nggak percaya, tapi emang itu yang gua alamin ya kan. Lu percaya mau kagak ya itu kejadiannya kayak gitu ya kan. Pasti sekarang juga udah kenal hukum sih. Iya. Jadi paling nggak kayak gitu. Iya. Lebih gampang ke itu juga sih, kena media gitu ya kan. Jadi kalau mau masuk, bagi anda yang wilayahnya di Citerep silakan masuk BW.
silahkan menikmati ya kan kehidupan yang sangat keras. Oke, paling kayak gitu aja ya guys. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye. Dadah.